Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di mata kuliah atau seri pembelajaran untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Oke, jadi kemarin kan kita sudah belajar dari awal sampai akhir tentang database design. Nah, sekarang kita akan masuk ke tema materi yang kedua, yaitu database programming. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar untuk yang section 1. Jadi database programming section 1 ini ada 3 subtema yang akan kita bahas. Yang pertama itu nanti nggak terlalu panjang, cuman tentang Oracle Application Express. Ini aplikasi milik Oracle yang basisnya itu cloud gitu ya. Jadi nanti kita bisa langsung pakai. Kemudian yang kedua itu nanti kita akan belajar tentang konsep relational database ya. Ini sebenarnya kemarin juga sudah kita bahas sedikit di database design. Jadi bagaimana sih database yang relasional tuh bentuknya seperti apa, kemudian istilah-istilah yang sering muncul di dalam pembuatan database relasional tuh kayak apa, kayak gitu ya. Yang kedua, yang ketiga nanti kita akan mencoba memahami anatomy of SQL statement. Anatomy itu maksudnya kita bedah sebuah SQL statement di dalam database itu seperti apa konsepnya, dari bentuknya, kemudian polanya itu seperti apa, kita bisa lihat nanti. Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui kalau database itu cara mengaksesnya menggunakan yang namanya SQL. Jadi SQL-nya ini bahasa yang menjembatani antara kita user dengan komputer dalam database itu tadi ya, dengan menggunakan SQL. Oke, langsung aja kita mulai ke section yang pertama, yaitu tentang Oracle Application Express. Ya, untuk Oracle Application Express, jadi di sini sebenarnya materinya sih dimulai dari application program. Jadi ini aku nggak perlu jelaskan aja, cuman aku sedikit bahasan. Seharusnya kalian semua juga sudah tahu aplikasi itu seperti apa, jadi kegunaannya apa, kenapa dia dibuat, kan gitu. Ini dijelaskan di sini sebenarnya. Nah, sama dengan Oracle Application Express itu tadi ya. Ini aplikasi yang dibuat oleh Oracle. Jadi kegunaannya ya ini, jadi seolah-olah nanti kita mempunyai database Oracle ya, dan kita mengaksesnya cukup pakai web browser gitu aja. Jadi ya itu tadi aku bilang, karena sistemnya cloud, jadi sebenarnya database kita itu ada di servernya Oracle. Jadi kita nggak benar-benar punya database Oracle itu. Kemarin aku juga sudah kasih kalian ID ke dalam Oracle Application Express ini, jadi kalian bisa langsung login di sana dan kalian bisa coba-coba untuk mengeksplornya di websitenya itu. Nah, nanti sebenarnya ada 3 fitur utama ya. Oracle Application Express has 3 komponen, ada 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah SQL Workshop. Nah, workshop ini kita berarti nanti mengetikkan SQL yang kita inginkan. Jadi di dalam menu SQL Workshop ini kita bisa tuliskan semua SQL. Jadi nanti kalau kita mau nyoba SQL kita dieksekusi, ya eksekusinya di SQL Workshop ini ya. Termasuk nanti di materi-materi ini nanti akan aku berikan contohnya itu melalui menggunakan SQL Workshop ini. Kemudian ada yang namanya Application Builder. Ya, ini sebenarnya memudahkan kita sebagai developer tuh untuk membuat database kita itu bisa diterapkan dalam sebuah aplikasi. Sebenarnya seperti itu, cuman kali ini nggak kita pakai dulu kemungkinan ya. Nah, yang terakhir ini Object Browser. Nah, ini juga sangat penting karena kita bisa melihat keseluruhan dari database kita, tabelnya, kemudian ada indeksnya, nanti ada view dan sebagainya ya. Jadi semua yang ada di dalam database itu kita bisa cek dari Object Browser ini.
ya secara detail gitu. Oke, itu penjelasan yang benar, ini tuluran SQL ya. Ini kan tadi aku juga sudah jelaskan. Jadi yang kita pakai kebanyakan itu nanti hanya di bagian SQL Workshop dan Object Browser ini. Ya, itu. Kemudian ini tadi caranya login ya, tinggal masukkan aja workspace, username dan password yang sudah aku berikan kepada kalian masing-masing. Ingat jangan sampai lupa. Kalau lupa nanti ke log dan sebagainya susah untuk membukanya lagi. Nah, kalau mau lihat tampilannya tuh kira-kira gini, ini di dalam SQL Command ya, atau SQL Workshop itu. Jadi nanti tempat ngetikkan statement itu ada di yang sini, di tengah-tengah ini. Semua statementnya kita tuliskan di sini. Kemudian kalau sudah tinggal klik run di sini. Ya, run. Kalau sudah nanti hasilnya akan muncul di sini. Gitu. Ya, ini kemarin juga sudah dicoba ya. Oke, kemudian statementnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, ini sekedar lihat aja kayak gini. Oke, ini aku skip dulu aja karena nanti kita akan bahas lebih detail di section-section selanjutnya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada error, nanti di bagian result sini akan muncul error ya. Jadi ya sama kayak pemrograman, jadi jangan takut error. Kalau error ya biasa kita tinggal cek aja errornya apa. Contohnya seperti ini. Harusnya ngetik select tapi L-nya hilang sehingga muncul error. Errornya adalah invalid SQL statement karena ya ini nggak diketahui ya. Harusnya select tapi kan L-nya nggak ada, jadi tidak diketahui SQL statementnya itu tentang apa gitu. Ya nanti tinggal benerin terus run lagi gitu. Kemudian misalkan error semacam ini, tabel or view does not exist, berarti tabelnya ini nggak ada dalam database ya. Jadi ada dua jenis error ya. Ini error dalam SQL statement, ini dalam akses database-nya tapi tidak ditemukan. Jadi tabelnya tidak ditemukan. Gitu. Ini tabel tidak ditemukan, yang kalau yang ini kolomnya tidak ditemukan. Ya, ingat aja bentuk errornya mirip. Ya kayak gitu. Ya intinya kalau ada error nggak usah takut, nggak usah panik, tinggal lihat aja kesalahannya itu di mana, kemudian kita bisa langsung perbaiki. Oke, itu kira-kira sedikit tentang Oracle Application Express. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat lagi tentang Relational Database Technology. Nah, di subsection yang kedua ini yaitu Relational Database Technology. Ya ini sebenarnya kemarin sudah ada dibahas. Jadi Oracle ini yang kita pelajari ini akan menggunakan konsep relational database ya, dimana nanti ada kolom ya, ada kolom. Contohnya di sini misalkan region ID ini. Jadi ada satu kolom ini yang sebenarnya mirip dengan tabel lainnya. Jadi ada satu kolom yang sama atau yang mirip di tabel lainnya. Jadi konsepnya yang seperti yang kita sudah ketahui tentang primary key dan foreign key itu ya, itu adalah ciri-ciri utama dari sebuah database yang memanfaatkan konsep relasional. Oke. Nah, jadi nanti kita akan sering menemui istilah-istilah ini. Yang pertama table, jelas karena 90% dari database itu isinya adalah tabel. Oke. Kemudian di dalam tabel tentu ada yang namanya kolom dan ada namanya baris. Ya, kolom itu ya berarti atribut sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian row itu adalah instance. Nah, field ini adalah potongan dari kolom dan baris. Jadi misalkan di tabel ini Kanada ini adalah satu field sendiri. Kemudian misalkan Germany ini adalah field sendiri gitu. Ya, jadi Kanada ini kan potongan dari baris CA yang ini dan kolom country name. Jadi ya itu adalah field. Jadi potongan dari dari baris dan kolom itu adalah field. Kemudian ya tadi aku juga sudah bilang ada primary key dan ada foreign key. Ya, ini istilah-istilah ini harus kalian hafalkan dan pahami betul maksudnya itu seperti apa. Kemudian, nah ini ada 6
properties of table itu maksudnya ya semua tabel itu harus masuk dalam 6 ini ya, harus memenuhi 6 syarat ini. Oke. Properti yang pertama, entries in column are single value. Semua data yang ada dalam kolom itu harus single value. Oke. Makanya kemarin ada proses namanya normalisasi ya untuk mengatasi ini ya, properti 1 ini. Kemudian properti yang kedua atau ciri-ciri atau aturan kedua yaitu semua data yang ada dalam kolom itu same kind. Same kind itu maksudnya sama, tipe datanya sama. Kalau number semua, kalau string semua, dan seterusnya gitu. Oke, itu properti 1 dan 2 itu tentang kolom ya. Kemudian properti nomor 3 itu tentang baris. Jadi setiap baris itu harus unik. Itulah kegunaan dari primary key, supaya memastikan setiap row itu unik. Oke. Kemudian sequence of columns is insignificant. Kemudian sequence of row insignificant. Maksudnya tuh seperti ini. Jadi kolomnya ini nggak selalu country ID itu harus ada di sebelah kiri. Ya, paling pojok kiri gini. Dia kalau diletakkan di tengah ataupun di paling ujung kanan tuh nggak ada masalah, nggak ada bedanya. Makanya disebut dengan insignificant. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Ya, itu bedanya tabel di dalam database dengan tabel-tabel yang lainnya. Ya, jadi posisinya ini nggak mempengaruhi apapun. Itu tadi untuk kolom, untuk baris pun juga sama. Jadi kalau misalkan US ini taruh paling atas, kemudian Kanada paling bawah, juga nggak akan merubah arti apa-apa dalam data atau dalam tabel. Ya, jadi urutan yang muncul di dalam tabel ini atau data yang tersimpan dalam tabel ini tidak penting urutannya seperti apa, gitu ya. Begitu juga ketika nanti kita mengambil datanya itu posisi kolomnya ini kita mau rubah-rubah, posisi baris yang kita mau rubah-rubah juga nggak ada masalah, gitu ya. Itu maksudnya insignifikan. Kemudian properti yang terakhir atau properti keenam adalah each column, tentang kolom lagi, namanya harus unik. Jadi nggak boleh ada ya kolom yang namanya sama persis, gitu. Jadi setiap tabel tuh jangan sampai ada kolom yang namanya sama dalam satu tabel. Kalau tabel berbeda ya nggak masalah sebenarnya, asalkan dalam satu kolom tuh tetap berbeda semua. Oke, kemudian accessing data. Jadi kita juga sudah tahu kalau mau ambil data atau mau mengakses data, jadi bukan hanya ngambil ya, memberikan data, menghapus data, semuanya pakai yang namanya SQL. Oke. Kemudian nanti yang terjadi sebenarnya ke dalam database itu seperti ini. Jadi kita nanti memasukkan SQL statement, kemudian kita klik run tadi. Nah, statementnya ini akan dikirimkan ke dalam database. Kebetulan database kita adanya di Oracle Server karena kan kita pakainya Oracle Apex. Atau misalkan kalau kita install di dalam komputer kita sendiri ya sama aja. Jadi seolah-olah komputer kita itu punya Oracle Server. Jadi statementnya ini dikirimkan ke Oracle Server. Oracle Server akan mengolahnya. Ya, misalkan kita cari data dari tabel departemen, berarti nanti dia akan mencari tabel departemen dan seterusnya gitu. Kemudian nanti hasilnya itu akan dikembalikan kepada kita. Oke, jadi selalu seperti ini. Dan ini terus prosesnya akan berulang terus. Ya. Jadi yang pertama itu selalu SQL statementnya ini kita tulis dulu, kita run. Kita run itu maksudnya sebenarnya kita kirimkan statementnya ini ke server. Kemudian server akan mengolah, kemudian hasilnya akan dikembalikan kepada kita. Ya, ini cara berkomunikasi dalam database. Oke. Nah, berikutnya adalah kategori of SQL. Jadi SQL statement itu sebenarnya ada 4 macam ya. Ada 4 main kategori. Ada 4 macam kategori
di dalamnya. Jadi SQL statement itu banyak sekali, beragam sekali penggunaannya maupun jenis-jenisnya, tapi sebenarnya itu semua kalau dikelompokkan tuh hanya ada 4 kategori ini ya. Nanti semuanya ini kita akan pelajari ya di database programming ini di section-section selanjutnya. Jadi yang pertama itu adalah DML atau data manipulation ya, DML. Kemudian DDL, data definition language. Kemudian ada namanya TCL, transaction control language. Yang terakhir adalah DCL, data control language. DML, DDL, TCL, dan DCL ini semua akan kita pelajari gitu ya. Oke, sekarang kita lihat sepintas saja. DML ini sesuai dengan namanya manipulation, merubah sesuatu. Jadi biasanya karena merubah data. Nanti kita akan belajar pakai insert, update, delete, dan merge. Oke, kalau dari namanya sih seharusnya kalian sudah mulai bisa ngerti lah ya, karena SQL ini kelebihannya itu high level language, jadi bahasanya mirip dengan bahasa manusia. Oke, itu tentang DML, jadi untuk memanipulasi data. Kemudian data definition, ya definition ini berarti kita akan menciptakan sesuatu, biasanya makanya pakainya create, alter, drop, rename, dan truncate. Nanti kita akan lihat bagaimana penggunaannya di section-section selanjutnya. Oke, sementara aku jelasin dulu aja DML itu apa aja, DDL seperti apa. Kemudian ada yang namanya TCL. Ya, TCL ini biasanya digunakan untuk kalau ada perubahan dari perintah-perintah DML, TCL ini untuk menjaga aja supaya kalau ada modifikasi itu nggak kebablasan gitu kan. Kadang misalkan kita melakukan delete, nah, misalkan salah delete, kita mau undo, nah itu pakainya TCL-nya ini gitu. Makanya ada namanya commit, ada rollback, dan ada namanya save point. Ya ini untuk jagain aja supaya ketika kita melakukan manipulasi dalam database itu kita bisa revert atau kita bisa undo gitu, atau bisa ya jagain aja supaya datanya itu tidak rusak atau tidak hilang. Kemudian nanti ada namanya DCL. DCL itu biasanya berhubungan dengan user ya. Itu nanti ada namanya grant dan ada namanya revoke. Oke, jadi ini adalah 4 kategori utama dari SQL statement. Jadi SQL statement itu selalu ya masuk dalam 4 kategori ini. Gitu ya. Oke, jadi itu untuk section yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke section ketiga, yaitu anatomy of SQL statement. Oke, untuk yang section ketiga ini kita akan belajar tentang anatomi dari SQL statement gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan pakai contoh, itu adalah ya salah satu is one of the most important gitu ya. Salah satu hal yang paling penting dari SQL yaitu adalah proses select ini ya, select keyword. Jadi kenapa ini salah satu yang penting? Karena select ini digunakan untuk mengambil data dari database ya. Kenapa selain itu, jadi database itu kan data aja, jadi tempat menyimpan data. Nah, ketika data ini ingin kita olah dan kita jadikan sebuah informasi, kan kita harus mengambil datanya. Makanya select ini dianggap penting, karena dengan menggunakan select ini kita akan bisa membuat atau mengambil informasi dari database yang kita punya gitu. Oke, nah select sendiri itu sederhananya ada dua klausa. Jadi aku kasih contoh aja langsung dari Notepad ya, Notepad++. Jadi kayak gini. Jadi cara membuat SQL itu semuanya terdiri dari klausa-klausa gitu.
Nah, sebenarnya SQL sendiri itu tidak case sensitif ya. Tapi untuk memudahkan kita dalam belajar, itu biasanya keyword atau kata-kata yang sudah di-reserve oleh Oracle itu kita tuliskan saja dengan huruf uppercase semua, dalam uppercase semua. Jadi ini untuk memudahkan saja. Terutama ketika kita proses belajar gini, kita bisa tahu, oh ini klausa ini klausa ini. Nah, jadi untuk membuat select statement atau select ini itu minimal ada dua, yaitu select clause ya, ini diikuti oleh sesuatu nanti, dan ada from clause titik ya, nanti kayak gitu. Nah, nanti di akhir dari sebuah statement itu bisa dikasih titik koma biasanya ya. Enggak, sebenarnya juga nggak apa-apa, karena kan kita masih belajar ini, biasanya cuma eksekusi satu statement aja. Kalau cuma eksekusi satu statement ya nggak perlu dikasih titik koma, nggak masalah sebenarnya. Oke, seperti itu. Jadi selalu ada dua, yaitu minimal ada dua sih, bukan selalu ada dua, minimal ada dua ini, yaitu select dan from. Nah, select sendiri di sini disebut dengan satu klausa sendiri. From ini juga nanti disebut dengan satu klausa sendiri. Ya, jadi anatomi SQL statement itu selalu seperti itu ya, ada klausa-klausanya. Ya, yang paling simpel ya ini, select, kemudian ada from. Ya, ada dua klausa dijadikan satu. Ya. Jadi gabungan dari beberapa klausa itu disebut dengan statement. Nanti kalau kita baca di materi itu isinya seperti itu ya. Jadi kalau ngomong statement, oh statement itu berarti terdiri dari beberapa klausa gitu. Oke, sekarang kita masuk ke klausa yang pertama, yaitu select. Nah, select ini adalah keywordnya, kemudian spasi. Setelah itu kita bisa masukkan nama kolom di sini. Ya, di sini adalah nama-nama kolom. Gitu. Ya. Jadi setelah klausa select, jadi ada setelah keyword select dari klausa select ini adalah kita sebutkan nama-nama kolom ya, yang ingin kita tampilkan atau kita ambil dari database. Oke, jadi select itu berisi nama-nama kolom. Nah, from ini adalah nama tabelnya. Jadi di sini nanti pasti akan nama tabel. Oke, jadi select itu untuk kolom, nama-nama kolomnya. From ini untuk nama tabelnya. Oke, sekarang kita kembali ke materi lagi. Nah, di sini contohnya adalah select last name from employee. Ya, jadi nama kolom yang diambil itu adalah last name. Seperti ini, ya, nama kolomnya last name. Kemudian nama tabelnya adalah employees. Oke. Jadi nanti data yang muncul dalam database itu adalah kolom last name dari tabel employees ya, cara bacanya kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, seandainya kolomnya kita mau munculkan lagi, jadi nggak cuma last name atau kolom lainnya, gampang aja, kita misalkan tulis first name, dan kalian tinggal kasih koma aja, ya. Nah, kemudian kalau mau kasih kolom lainnya lagi tinggal koma aja, kolom lainnya, kolom lainnya kayak gitu ya. Nah, jadi nanti Oracle atau database-nya akan mencari kolom first name kemudian dan kolom last name dari tabel namanya employees kayak gitu. Nanti hasilnya akan dimunculkan. Oke ya. Jadi ingat-ingat aja, klausa select ini untuk menentukan kolom, from ini untuk menentukan dari kolom-kolom ini itu letaknya dari tabel mana. Ya, ingat-ingat seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke materinya lagi. Oke, nah kemudian dari tabel itu ada yang namanya projection dan ada yang namanya selection.
dari tabel, semua tabel dalam database-nya itu. Projection itu untuk menentukan kolomnya, ya, yang di sini ada warna birunya ini. Selection itu untuk menentukan barisnya, ya, baris yang mana. Projection dan selection. Nah, projection ini ditentukan oleh klausa select. Oke, jadi projection dari kolom-kolom yang mana aja itu ditentukan dari klausa select-nya. Ini. Oke, kemudian ada from employee. From ini kan dari tabel yang mana, pasti ada. Nah, sekarang muncul lagi satu klausa, yaitu where. Oke, jadi where ini adalah selection. Jadi dia akan proses seleksi baris mana yang akan dimunculkan. Itu muncul satu klausa baru lagi, yaitu where. Oke, jadi di sini ditambah satu lagi klausa, yaitu where. Ini contohnya tadi where last name itu apa tadi, like, ya, like Smith, gitu ya. Oke, nah ini ada klausa baru lagi muncul, yaitu where tadi ya. Nah, where ini berarti dia akan menseleksi selectionnya tadi. Selectionnya itu dilakukan ya. Jadi dia akan mencari baris mana yang akan dimunculkan. Kalau klausa where ini nggak ada, berarti nanti semua baris akan dimunculkan ke dalam hasilnya. Kalau where-nya nggak ada, semua baris akan muncul. Tapi kalau ada where, barisnya itu diseleksi lagi sesuai dengan kondisi yang kita masukkan ke dalam klausanya ini. Like ini kan keyword ya, harusnya ditulis ini. Ya, supaya mudah aja, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi select ini untuk projection, where ini untuk yang selection tadi. Ya, ini maksudnya adalah yang last name-nya itu nilainya adalah Smith, atau like itu seperti Smith ya, sama dengan Smith ini gitu. Jadi nanti yang dimunculkan itu hanya baris yang ini aja, yang kuning ini. Oke, baris yang kuning. Kemudian karena yang diminta muncul hanya kolom salary, berarti projectionnya hanya ini, selectionnya yang ini. Jadi nanti hasilnya adalah 5.000 ini, yang hijau ini. Ya, kayak gitu. Itu dalam database kira-kira seperti itu. Nah, kita sudah belajar. Sekarang ini ada 3 klausa ya. Nanti select ini bisa banyak klausanya gitu. Bisa 5 kalau nggak salah, 5 atau 6. Oke, ini kita sudah belajar 3 klausa, select, from, dan where. Oke, nah kemudian select bintang. Nah, ada yang baru lagi, yaitu bintang. Bintang ini artinya adalah semua kolom dari tabel itu akan dimunculkan kayak gitu. Jadi kalau kita nggak yakin nama kolomnya apa, kita tulis saja bintang. Berarti kalau bintang itu semua kolom akan ditampilkan. Ya, kolomnya ada 10 ya, 10-10-nya muncul. Kalau kolomnya ada 3, cuma 3 ya muncul 3 aja. Jadi kita nggak perlu sebutkan satu-satu kolomnya. Ya, itu kegunaan dari bintang. Jadi kalau bintangnya ini ada di dalam klausa select, berarti itu akan menampilkan semua kolom yang ada di database. Oke. Nah, kalau misalkan ini contohnya di sini kan cuma 3 kolom ya. Ada country ID, country name, dan region ID ya. Kalau kita tulis bintang ya akan dimunculkan semua, tapi kalau kita tulis satu-satu gini juga sebenarnya bisa aja, tapi lebih ringkas atau lebih sederhana kalau kita tulis bintang aja, karena toh hasilnya juga sama saja gitu. Ya, kalau misalnya kita nggak yakin namanya, nama kolomnya apa aja ya, kita bisa bintang, tulis bintang aja gitu. Oke. Ini contoh yang lainnya dari tabel location ya. Jadi ini select location ID, city, state, province, dan ya maksudnya sama aja gitu ya. Ini contoh yang lainnya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan operator aritmatika.
aritmatika itu berarti ya berhubungan dengan matematika. Ada plus, minus, kali, bagi. Ya sama lah kayak matematika gitu. Ini nggak perlu aku tunjukkan aja, nanti aku lihat lagi gini aja ya. Jadi kalau misalkan kita tuliskan select last name salary, berarti ini kan kolom last name, kolom salary, dan ada kolom tambahan atau proses aritmatika yaitu salary plus 300. Jadi semua salary ini nanti akan ditambah 300. Ya, ada proses penambahan 300 sehingga nanti hasilnya ini seperti ini. Salary-nya kan 24.000, salary plus 300 hasilnya adalah 24.300. Ya, sesuai penjumlahan matematika biasa. Gitu ya. Kemudian ya ini putting in blank space. Jadi di sini ada spasi ataupun tidak berpengaruh apa-apa. Jadi tetap aja bisa dilakukan. Jadi mau ada spasi sebelum plusnya ini atau nggak ada juga nggak apa-apa. Hasilnya sama aja. Oke, itu penggunaan aritmatik. Nah, kemudian ada precedence, itu berarti kalau di bahasa Jawa itu ada yang namanya pipolondo. Jadi pipolondo itu maksudnya mana yang dikerjakan lebih dulu. Jadi kalau di istilah Jawa itu pipolondo itu ping, pi itu yang pertama itu ping. Jadi yang perkalian biasanya dikerjakan dulu, po itu poro itu biasanya di pembagian dikerjakan dulu. Londo, aku lupa juga istilahnya. Pokoknya kayak gitulah ya, yang kali, bagi, tambah, kurang biasanya gitu. Lan itu apa ya? Do itu sodo dikurangi gitu. Ya, jadi selalu urutannya seperti itu ya. Ping, poro, lan, terus ini do itu sodo gitu. Jadi kali, bagi, plus, minus. Jadi urutannya selalu seperti ini biasanya. Oke. Nah, kecuali ada tanda kurung. Biasanya di dalam kurung itu akan dikerjakan dulu ya, sama kayak pemrograman lah. Jadi aku nggak perlu jelaskan ulang. Jadi konsepnya sama. Kalau misalkan seperti ini, ya tanpa kurung seperti ini, berarti nanti yang perkalian ini akan dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 12 dikali salary dulu, baru ditambah 100. Ya, kalau ada kurungnya seperti ini, berarti nanti yang dikerjakan dulu adalah yang di dalam kurung dulu, baru nanti dikalikan gitu. Defaultnya urutannya seperti ini. Ini urutannya seperti ini, defaultnya. Ini defaultnya. Tapi kalau ada kurung, berarti yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Ya, kalian bisa coba aja sih. Jadi mirip dengan pemrograman biasa lah, atau matematika biasa. Oke, nah kemudian di dalam database itu ada yang namanya null values. Ya, null ini beda dengan nol. Ya, null ini benar-benar kosong, nggak ada isinya. Ya, beda kalau nol itu adalah nilai angka 0, atau kalau dalam string itu misalkan spasi ya. Walaupun kelihatannya sama-sama kosong, tapi sebenarnya itu bernilai ya, bernilai 0 ataupun spasi. Nah, null ini beda, null ini kosong, benar-benar kosong, nggak ada apa-apa gitu ya. Kan kemarin kita sudah belajar ada atribut yang sifatnya itu opsional. Nah, kalau opsional itu biasanya bisa berisi nilai null ini ya. Jadi dalam database ini hati-hati dengan yang namanya null ini ya, karena ini bisa saja membuat SQL yang kita buat itu error kalau kita lupa kalau sebenarnya kolom yang kita akses tuh bisa berisi nilai null gitu ya. Itu tentang null. Jadi dalam database ingat-ingat selalu ada yang namanya null ini ya. Kemudian null ini beda dengan 0 dan spasi. Nah, ini ya. Jadi in a database you can store unknowns in your database. Jadi kita tidak ketahui itu nilainya atau isinya apa. Ini kita bisa simpan dengan menggunakan null value ini. Oke, nah kalau kita select ke dalam database atau dalam
proses kita mencari atau memunculkan informasi dari database kita, itu dalam Oracle tuh akan memunculkan nilai 0 itu dalam bentuk strip gini aja, atau dash gitu ya. Dash ini berarti maksudnya adalah 0, hasilnya 0 atau unknown, tidak diketahui gitu. Oke, jadi selain itu ya, ini tadi contohnya pembagian dengan 0. Jadi kalau dibagi dengan 0, 0 itu akan menghasilkan ya error ya. Jadi pembagian dengan 0 akan menghasilkan error. Tapi kalau misalkan dilakukan operasi matematika yang lain, 0 ini akan menghasilkan nilai juga 0 ya, bukan ada nilainya berubah gitu, enggak, tapi nilainya tetap menjadi 0. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini ada proses perkalian salary dikalikan dengan commission ini. Nah, commission ini ada yang nilainya 0, sehingga proses perkaliannya ini menghasilkan nilai bukan 24.000 kali 0 jadi 0 gitu, enggak, tapi 24.000 dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0 gitu ya. Proses aritmatikanya kira-kira seperti itu. Jadi bilangan apapun kalau dikalikan dengan 0 hasilnya ya, bukan dikalikan sih, dilakukan operasi apapun itu hasilnya tetap 0 gitu ya. Jadi kalau 0 itu berbeda dengan 0. Jadi kalau perkalian dengan 0 kan hasilnya selalu 0. Ini perkalian dengan 0, jadi hasilnya 0 gitu. Oke, kemudian kita juga bisa memberikan alias ya. Ini cuman untuk membantu aja, memudahkan kita supaya kalau misalkan kita berikan aritmatika, proses aritmatika di dalamnya itu kita bisa berikan nama lain ya, daripada nah misalkan kayak gini. Ini kan proses aritmatika sebenarnya. Kemudian nama kolom yang dihasilkan itu muncul salary kali commission kayak gini. Ini kan namanya ya kurang familiar lah bagi orang-orang awam kayak gitu. Nah, ini bisa kita ganti dengan menggunakan konsep alias ini ya. Ini kita bisa langsung tuliskan aja dengan menambahkan s ya, as gini. Jadi di dalam klausa ini misalkan kita tuliskan tadi salary kali 300 misalkan seperti ini. Kemudian langsung tuliskan aja S sebagai, kemudian petik 2 misalkan jadi gaji tambahan misalkan seperti itu. Jadi nanti kolomnya yang muncul yang baru itu bukan salary kali 300 lagi, tapi menjadi gaji tambahan kayak gitu hasilnya nanti ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Commissionnya itu salary-nya itu dituliskan menjadi annual salary ini ya. Jadi memberikan nama alias ini macam-macam caranya ya. Bisa menggunakan s gini, atau kalau mau pakai petik 2 seperti ini. Ini karena ada spasinya, ini aku kasih petik. Jadi kalau nggak ada spasinya misalkan seperti ini aja langsung ya, s-nya ini nggak perlu ya, kayak gini ya. Jadi s-nya ini bisa ditulis. Kalau ditulis terus kita buat nama kolomnya itu tanpa spasi seperti ini ya, bisa aja langsung kita kasih tulis gini. Tapi kalau misalkan kita ingin ada spasinya, biasanya pakai petik ya, kayak petik seperti ini. Kemudian kita bisa kasih spasi di dalamnya gitu ya. Jadi S ini bisa ditulis, bisa enggak ya. Jadi amannya kalau mau ya ditulis saja, tapi kalau misalkan nggak mau ya dihapus saja. Tapi jangan lupa kasih petik yang 2 ya, petik 2 di sini. Ini berarti akan menjadi secara otomatis akan dianggap sebagai aliasnya oleh Oracle, seperti yang di bawah ini gitu, seperti contohnya ini. Oke ya, kira-kira seperti itu aja untuk basic atau klausa atau statement select dasarnya aja ya. Jadi
Ini untuk yang pengenal aja pertama-pertama. Jadi kita sudah belajar ada 3 klausa, yaitu select, from, dan where. Kemudian select ini di dalamnya kita bisa berikan proses aritmatika, ya, perkalian, pembagian, tambah, kurang, semuanya bisa. Kemudian kalau kita menggunakan proses aritmatika, kemudian kita mau berikan nama lain, itu berarti bisa kita lakukan menggunakan yang namanya alias. Nah, alias ini semuanya masih di dalam klausa select juga, ya. Jadi klausa select ini bisa di macam-macam gitu. Oke, kemudian klausa select ini tadi berhubungan dengan namanya projection. Kemudian where ini berhubungan dengan namanya selection. Ya, projection itu kolomnya, selection itu berarti barisnya, kayak gitu. Oke, jadi itu materi untuk section 1 database programming. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.